Pak Haji, Valen mohon doanya untuk menghadapi top 4 Dangdut Akademi 7. Semoga Valen bisa tampil maksimal dan semoga Valen mampu membawa dangdut semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Heboh, menguak balik layar Restu Sang Raja, investigasi sosok Valen Pamekasan di DA7. Sebuah kabar mengejutkan baru saja bocor dari balik pintu tertutup studio Indosiar. Di saat semua mata tertuju pada persaingan ketat DA7, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama dilaporkan memberikan restu khusus kepada satu nama yang tak terduga, Valen Pamekasan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hingga sang maestro turun tangan memberikan pengakuan yang tak biasa ini? Tim investigasi kami telah mengumpulkan 10 laporan utama yang akan membongkar tuntas mengapa Valen disebut-sebut sebagai pangeran yang telah lama dinantikan tahta dangdut Indonesia. Sebagai reporter yang bertugas memantau setiap pergerakan di balik layar Dangdut Akademi 7, saya merasakan adanya pergeseran atmosfer yang sangat signifikan di studio Indosiar pekan ini. Ruang kontrol utama yang biasanya bising dengan instruksi teknis, mendadak hening saat sebuah kabar burung mulai terkonfirmasi. Sang Raja Dangdut Rhoma Irama secara khusus meminta rekaman penampilan Valen Pamekasan untuk disimak secara pribadi. Kejadian ini bukanlah prosedur standar dalam kompetisi. Biasanya, juri hanya menilai kontestan saat siaran langsung. Namun, magnetisme Valen telah menembus dinding birokrasi televisi hingga sampai ke telinga sang legenda hidup. Saya melihat para kru senior saling berbisik, menyadari bahwa apa yang sedang terjadi adalah sebuah anomali besar. Valen bukan lagi sekedar peserta yang mengejar rating, melainkan seorang talenta yang sedang diuji oleh standar tertinggi musik dangdut Indonesia. Investigasi lapangan kami mencatat bahwa ketertarikan Bang Haji bukan didasarkan pada viralitas media sosial, melainkan pada struktur frekuensi vokal Valen yang dianggap memiliki kemiripan filosofis dengan kejayaan musik soneta. Di lorong-lorong asrama, para kontestan lain mulai merasakan tekanan yang berbeda. Mereka sadar bahwa kini mereka sedang bersaing dengan seseorang yang telah menarik perhatian mahkamah tertinggi dangdut tanah air. Penelusuran investigasi kami membawa tim reporter menyeberangi jembatan Suranghadu menuju jantung Kabupaten Pamekasan. Di sana kami menemukan jawaban mengapa Valen memiliki kontrol emosi dan teknik vokal yang begitu matang. Pamekasan bukan sekadar daerah pesisir, melainkan wilayah dengan tradisi religi dan seni tutur yang sangat kuat. Valen tumbuh dalam lingkungan di mana nada dan dakwah seringkali berjalan beriringan. Kami mewawancarai beberapa guru vokal lokal yang pernah bersinggungan dengan Valen. Mereka mengungkapkan bahwa sejak remaja, Valen memiliki kedisiplinan yang tidak lazim. Ia tidak hanya berlatih menyanyi, tetapi juga mempelajari sastra dan makna di balik setiap lirik yang ia bawakan. Inilah yang menjelaskan mengapa setiap bait lagu yang keluar dari mulutnya di panggung DA7 terasa begitu berbobot. Ia tidak hanya menjual suara, ia menjual narasi. Penemuan ini meruntuhkan anggapan bahwa bakat Valen adalah karbitan atau instan. Ia adalah produk dari ekosistem budaya yang sangat menghargai proses dan kedalaman rasa. Investigasi kami di daerah asalnya membuktikan bahwa restu yang ia terima dari Sang Raja Dangdut memiliki fondasi sejarah dan latihan yang sangat panjang, menjadikannya sosok yang memang sudah siap mental untuk menghadapi panggung nasional yang kejam. Secara teknis, apa yang membuat Rhoma Irama terkesima adalah apa yang para ahli sebut sebagai cengkok murni. Dalam pengamatan reporter kami terhadap sesi latihan vokal, Valen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengeksekusi vibrato yang stabil tanpa harus kehilangan kejernihan artikulasi. Seringkali, penyanyi muda terjebak dalam improvisasi yang berlebihan atau lebay, hanya demi mendapatkan tepuk tangan. Namun Valen melakukan hal yang sebaliknya. Ia menjaga kesederhanaan, namun dengan eksekusi yang sempurna. Kami berkonsultasi dengan penata musik DA7 yang menyebutkan bahwa Valen memiliki pitch control yang hampir mencapai 99% akurasi di setiap nada tinggi maupun rendah. Dia jarang sekali melesek, bahkan saat melakukan improvisasi spontan, ungkap narasumber kami di balik layar. Inilah yang kemudian kami sebut sebagai investigasi musikal. Valen ternyata memiliki pemahaman mendalam tentang teori musik diafragma yang biasanya hanya dikuasai oleh penyanyi profesional dengan jam terbang puluhan tahun. Kemampuannya membedah struktur lagu dan menempatkan ruh pada bagian ref adalah alasan teknis terkuat mengapa Sang Raja Dangdut memberikan apresiasi yang begitu tinggi.
Valen telah mengubah standar penilaian di DA7 dari sekadar siapa yang paling merdu menjadi siapa yang paling memahami esensi dangdut. Salah satu poin paling krusial dalam laporan investigatif ini adalah perilaku Valen di saat kamera televisi sedang tidak menyala. Reporter kami melakukan pemantauan selama 24 jam di area karantina dan menemukan sebuah pola yang sangat konsisten. Valen adalah sosok yang sangat menjaga adab. Ia sering terlihat mencium tangan para kru senior, membantu kontestan lain yang sedang kesulitan dengan aransemen, dan tidak pernah menunjukkan sikap jemawa meskipun namanya selalu berada di urutan teratas polling. Rhoma Irama, dalam filosofinya, selalu menekankan bahwa seorang artis adalah teladan bagi masyarakat. Investigasi kami mengungkap bahwa informasi tentang karakter santun Valen ini sampai ke telinga sang raja melalui laporan para asistennya yang memantau perkembangan kompetisi. Bagi Bang Haji, bakat tanpa adab adalah nol besar, dan Valen telah membuktikan bahwa ia memiliki keduanya dalam porsi yang seimbang. Kedewasaan mental Valen dalam menyikapi popularitas instan ini menjadikannya sangat istimewa. Ia tetap rajin beribadah dan menjaga tutur katanya, seolah-olah beban popularitas di pundaknya tidak mengubah jati dirinya sebagai pemuda desa yang tahu diri. Integritas inilah yang kemudian kami simpulkan sebagai kunci utama turunnya restu sang raja. Kami menelisik bagaimana dukungan terhadap Valen bertransformasi dari sekadar dukungan primordial masyarakat Madura menjadi gerakan nasional yang lintas daerah. Investigasi data digital menunjukkan bahwa pencarian kata kunci Valen Pamekasan melonjak tajam di wilayah Jawa Barat, Sumatera, hingga Sulawesi. Ini membuktikan bahwa daya tarik Valen telah menembus batas-batas kesukuan. Penggemarnya yang kini menamakan diri sebagai Valentines bergerak secara sangat terorganisir di media sosial, bukan dengan cara menyerang kontestan lain, melainkan dengan membagikan nilai-nilai positif dan edukasi musik yang sering ditampilkan Valen. Reporter kami di lapangan melihat bagaimana spanduk-spanduk dukungan di Pamekasan dipasang dengan biaya swadaya, menunjukkan rasa memiliki yang sangat kuat dari masyarakat terhadap pahlawan baru mereka. Kekuatan massa ini menjadi faktor penentu yang sangat dominan dalam statistik DA7. Kehebohan yang diciptakan oleh dukungan ini sejalan dengan restu yang diberikan oleh tokoh-tokoh besar musik dangdut. Publik melihat Valen sebagai harapan baru yang bersih dari sensasi murah dan murni fokus pada prestasi. Fenomena dukungan massa ini menunjukkan bahwa penonton Indonesia merindukan sosok idola yang memiliki kedalaman kualitas sekaligus kepribadian yang bisa dibanggakan secara moral. Memasuki babak-babak krusial, strategi Valen mulai terlihat lebih tajam dan terukur. Investigasi kami di ruang latihan koreografi menunjukkan bahwa Valen tidak lagi hanya fokus pada vokal, tetapi juga pada presentasi visual yang elegan. Ia mulai mengadopsi elemen-elemen penampilan panggung yang agung, mirip dengan gaya sang raja dangdut saat memimpin Soneta Group. Reporter kami mencatat bahwa Valen sangat teliti dalam memilih kostum. Ia ingin setiap detail pakaiannya mencerminkan martabat seorang juara. Strategi ini bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap panggung besar DA7. Kami mendapatkan informasi eksklusif bahwa Valen sedang menyiapkan sebuah aransemen kejutan yang melibatkan alat musik tradisional Madura yang dipadukan dengan string section modern. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan tingkat kepercayaan dirinya yang sangat tinggi setelah mendapatkan pengakuan dari para senior. Valen nampak sedang membangun jalan menuju mahkota juara dengan sangat sistematis, di mana setiap penampilannya dirancang untuk menjadi sebuah pernyataan bahwa ia sudah siap secara industri untuk menjadi ikon dangdut baru. Prediksi kami di lapangan menyebutkan bahwa jika konsistensi ini terjaga, tiket Grand Final sudah berada di genggamannya. Pamor Valen Pamekasan kini telah melampaui batas panggung kompetisi televisi. Investigasi kami menemukan bahwa beberapa agensi iklan dan label rekaman besar di Jakarta sudah mulai melakukan penjajakan secara diam-diam. Efek dari restu sang raja telah memberikan jaminan kualitas atau quality control yang sangat mahal bagi para investor di dunia hiburan. Valen dipandang sebagai aset yang sangat aman. Ia memiliki basis massa yang loyal, profil yang bersih dari skandal, dan kemampuan musikalitas yang bisa dijual hingga ke tingkat internasional. Reporter kami sempat mengamati kehadiran beberapa perwakilan manajemen artis papan atas di barisan penonton saat Valen tampil. Ini adalah indikator kuat bahwa industri sudah mencium aroma kesuksesan besar pada diri pemuda Pamekasan ini. Popularitas Valen yang meledak juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah asalnya, di mana pernak-pernik dan kaos bertema Valen menjadi komoditas yang laris manis.
Valen telah menciptakan ekonomi kreatif baru hanya dengan modal suaranya. Investigasi ini membuktikan bahwa Valen bukan hanya heboh di layar kaca, tetapi telah menjadi fenomena ekonomi nyata yang siap meledak pasca kompetisi DA7 berakhir. Banyak penonton bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemuda desa bisa tampil begitu tenang di hadapan jutaan mata dan juri-juri yang galak? Reporter kami menelusuri sisi spiritualitas Valen dan menemukan bahwa ia memiliki rutinitas khusus sebelum naik panggung. Valen diketahui selalu melakukan doa bersama secara daring dengan keluarganya di Pamekasan setiap malam sebelum kompetisi. Kekuatan spiritual inilah yang kami temukan sebagai senjata rahasia yang membuatnya tidak pernah merasa gugup. Di balik hingar-bingar musik orkestra, Valen membawa kedamaian batin yang sulit digoyahkan oleh tekanan kompetisi. Investigasi kami di lapangan menunjukkan bahwa Valen menganggap panggung bukan sebagai tempat bertarung, melainkan sebagai tempat bersyukur atas nikmat bakat yang diberikan Tuhan. Cara pandang ini sangat sejalan dengan apa yang selalu diajarkan oleh Rhoma Irama kepada murid-muridnya. Ketahanan mental yang bersumber dari spiritualitas ini menjadikannya sangat stabil. Ia tidak mudah terpengaruh oleh pujian yang melambung maupun kritik yang menjatuhkan. Inilah yang membuat sosoknya terlihat sangat berwibawa, sebuah kualitas yang sangat jarang dimiliki oleh kontestan ajang pencarian bakat di usia muda. Dalam investigasi ini, kami tidak bisa mengabaikan peran besar orang-orang di belakang layar kehidupan Valen. Tim reporter kami mengunjungi rumah orang tuanya dan bertemu dengan sosok-sosok sederhana yang mendidik Valen. Ayah Valen, yang merupakan tokoh masyarakat setempat, menekankan pentingnya kejujuran dan kerja keras. Kami juga menemukan sosok guru ngaji Valen yang memberikan testimoni bahwa Valen adalah murid yang sangat tekun mempelajari seni tilawah yang secara teknis membantu pembentukan napas dan cengkoknya. Pilar-pilar pendukung inilah yang membentuk fondasi, bukan orang sembarangan pada diri Valen. Ia tidak berdiri sendiri, ia adalah akumulasi dari doa orang tua, bimbingan guru, dan dukungan tulus dari teman-teman masa kecilnya. Reporter kami menyimpulkan bahwa restu dari sang Raja Dangdut sebenarnya adalah pengakuan terhadap hasil didikan yang sangat kuat dari lingkungan sosial Valen. Keberhasilan Valen di DA7 adalah kemenangan kolektif sebuah komunitas yang percaya bahwa dengan kejujuran dan ketulusan, seorang anak desa bisa mengguncang panggung nasional. Dukungan moral yang tak putus-putus ini menjadi energi cadangan bagi Valen saat ia merasa lelah di masa karantina yang panjang. Sebagai penutup dari laporan investigasi mendalam ini, kami menarik sebuah kesimpulan besar. Valen Pamekasan adalah prototipe bintang masa depan yang ideal bagi industri dangdut Indonesia. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kemegahan dangdut klasik masa lalu dengan selera modern masa kini. Restu dari sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, bukan sekedar simbolis, melainkan sebuah pengesahan bahwa standar kualitas musik dangdut harus tetap dijaga di level tertinggi. Prediksi akhir kami menunjukkan bahwa Valen memiliki peluang 90% untuk menjadi juara atau setidaknya menjadi ikon paling berpengaruh pasca kompetisi DA7. Jejaknya akan diikuti oleh banyak talenta muda dari daerah yang terinspirasi untuk tetap mempertahankan jati diri budaya mereka sambil mengejar karir nasional. Valen telah membuktikan bahwa kearifan lokal Pamekasan, jika dikelola dengan profesionalisme dan adab, akan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Publik kini hanya perlu mengawal proses penobatan ini hingga malam puncak kemenangan. Investigasi kami berakhir dengan keyakinan kuat bahwa sejarah baru musik dangdut Indonesia sedang ditulis oleh pemuda bernama Valen Pamekasan. Dan kita semua beruntung bisa menjadi saksi dari lahirnya sang legenda baru.